Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman visual ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Najwan Mursidan. Yang kedua ada Rahmat Maulana. Yang ketiga ada Ferry Kurniawan. Yang keempat ada Irfan Tayyib. Yang kelima ada Muhammad Fadil. Dan yang keenam ada Muhammad Attillah Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagian login untuk masuk pada aplikasi. Pertama, jika pengguna belum memiliki akun untuk masuk ke aplikasi, pengguna bisa mendaftarkannya lebih dahulu. Di sini, pengguna akan diminta untuk masukkan nama lengkap, email beserta paspornya. Di sini saya akan mencoba masukkan email atau mendaftarkan emailnya. Mengetahui paspor yang benar, pengguna bisa melihat di sini agar tampilan paspornya muncul. Setelah semua sudah terisi, bisa diklik daftar. Jika akun ini berhasil dibuat, akan ada keterangan akun berhasil dibuat dan bisa untuk masuk. Setelah itu, bisa langsung masuk atau login. Sini saya akan melanjutkan login menggunakan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jika sudah berhasil masuk, di sini ada garis 3, tinggal dipencet dan akan muncul menu yang lainnya seperti beranda, presensi, dan beberapa master data. Saya akan menjelaskan bagian beranda. Di jumlah pemilih ini adalah total dari ada berapa banyaknya jumlah pemilih, yaitu ada 16. Jumlah hewan ada 18 sesuai yang ada di data. Jumlah dokter sesuai yang ada di master data dokter hewan ada 8. Jumlah karyawan sesuai yang ada di master data karyawan ada 10. Jumlah layanan dari master data layanan. Dan total transaksi dari master transaksi pembayaran. Kami punya fitur untuk mengirim bukti pembayaran. Selanjutnya kita masukkan email pengirim, masukkan password, email penerima misal email saya sendiri, subjeknya pembayaran, lanjut. Kita kirim, tunggu sampai muncul pesan autentikasi gagal periksa email. Ada kesalahan di bagian email pengirim. Dan kita akan muncul pesan yang benar. Email berhasil dikirim. Email sudah berhasil terkirim. Selanjutnya kita pencet batal untuk mengosongkan bagian input. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian presensi. Misal kita memilih dokter, dia akan menampilkan combo box nama karyawan. Misal kita ingin
membuat presensi. Jadi tanggalnya hari ini 18 Juni, misalkan dia hadir, maka tidak muncul keterangan. Begitu pula juga jika kita memilih tidak hadir, maka tidak muncul. Jika kita memilih izin, maka akan muncul sebuah text field keterangan. Misal kita pilih hadir, lalu kita simpan, maka muncul pesan data berhasil disimpan. Data yang baru saja kita buat akan kesimpan di database dan muncul di tabel. Jika kita klik yang baru kita buat, maka akan muncul di inputnya. Misal kita ingin mengeprint presensinya Dandi, maka akan muncul Dandi Perkasa. Lalu kita print, kita tidak ingin menyimpan, maka memilih no, maka akan menampilkan sebuah laporan kehadiran dari Dandi Perkasa. Di sini saya akan menjelaskan master data pemilik hewan. Di sini ada beberapa table field yang menggunakan integer dan varchar. Pertama, jika ingin mendaftar, silakan masukkan ID pemilik. Berikut namanya, misalkan menggunakan nama Arnold, alamat Ciganjur, nomor telepon 0856 2882 1928 dan masukkan emailnya juga. Di sini saya menggunakan data yang saya buat sendiri. Jika sudah dimasukkan, bisa pencet save dan ada keterangan data berhasil disimpan, otomatis data tersebut akan tersimpan di tabel di bawah ini. Berikut adalah data yang tadi sudah saya masukkan. Kemudian jika pengguna ingin mengupdate, jika terjadi adanya kesalahan pada data, pengguna dapat mengganti atau mengubahnya dengan cara pertama, klik pada tabel yang ingin dirubah. Misalkan sini saya mengubah data yang sudah ada. Misal di sini saya ingin mengubah alamatnya, alamat serta nomor teleponnya. Jika sudah, bisa pencet update dan otomatis data yang diubah sudah tersimpan dan terupdate pada tabel di bawah. Dan di sini ada tombol reset. Tombol reset itu untuk menghapus pada table field di atas. Jadi pengguna tidak perlu menghapus satu persatu. Jika user atau pengguna admin ingin mencari data yang sudah ada, bisa masukkan ID atau nama pengguna yang sudah didaftarkan. Misal saya ingin mencari data yang baru saya masukkan dan ID-nya tinggal masukkan dan akan muncul demikian, akan muncul nama yang dicarinya. Setelah itu, jika ingin mengeprint hasil tadi, mengeprint dan akan muncul tampilan laporannya seperti di gambar. Di sini saya akan menjelaskan master data hewan peliharaan. Di hewan peliharaan ada text field ID hewan, itu kita menggunakan tipe data integer. Di sini saya memasukkan ID hewan 221, untuk text field nama hewan
tipe datanya itu varchar, saya masukkan nama hewannya Ferry. Untuk jenis hewan text field itu pakai tipe data varchar. Jenis hewan masukkan kucing. Untuk ID pemilik di sini saya 116. Di text field ras itu juga tipe datanya varchar. Rasnya Anggora saya masukkan. Untuk usia juga tipe datanya Anjo varchar, usianya Ferry baru 1 tahun. Untuk jenis kelamin di sini jantan. Untuk ini kita save. Jika sudah di save ada muncul pesan data berhasil disimpan. Nah, untuk itu kita coba update yang 201. Sini saya jenis hewannya saya ganti jadi anjing. Di update jika berhasil ada muncul pesan data berhasil diubah, dan di tabelnya juga tadinya kucing jadi anjing. Untuk tombol delete itu untuk menghapus data yang kita ingin hapus. Kita contohkan, jika berhasil dihapus itu ada pesan data berhasil dihapus, jadi di table udah berhasil kehapus. Untuk update reset, kalau untuk tombol reset itu kita mau reset semua file yang sudah terisi, jika dipencet reset dia hilang semua. Untuk tombol print kita cari dulu yang tadi saya masukkan itu 221. Ini ada Ferry. Coba. Oh, di sini akan muncul report laporan data hewannya. Di sini ada laporan data yang tadi saya input. Ferry, ID hewannya 221, jenis hewannya kucing, rasnya Anggora, usianya 1, jenis kelamin jantan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan master data karyawan. Di sini saya akan menjelaskan master data karyawan. Di sini ID karyawan saya menggunakan tipe data integer. Untuk ini saya input 709. Di nama karyawan tipe datanya itu varchar, saya masukkan nama karyawannya Fauzan. Jabatan itu kita menggunakan tipe data jabat varchar. Jabatannya Fauzan itu admin. Untuk alamat tipe datanya itu teks, untuk alamatnya di Pejaten. Nomor telepon itu tipe datanya varchar, saya masukkan nomor telepon 088997766542. Untuk emailnya tipe datanya juga varchar, kita masukkan emailnya fauzan@gmail.com. Statusnya karyawan, statusnya aktif. Di sini saya akan save. Jika berhasil ada pesan data berhasil disimpan. Oke, di sini saya akan menjelaskan update-nya. Untuk update ini kita mau ganti alamat dari tadinya Cinere, saya mau ganti jadi Bandung. Nah, saya update jadi nanti alamat di sini nih berubah jadi Bandung. Jika berhasil diubah, diupdate, itu ada pesan data berhasil diubah. Nah, dia di sini jadi Bandung. Untuk tombol reset itu untuk mereset semua file yang ada inputannya nih. Jika dipencet reset akan terhapus. Untuk tombol delete itu untuk menghapus data yang kita ingin hapus. Contohnya sini saya mau menghapus
ID karyawan 702 delete. Dia akan muncul pesan konfirmasi ini. Jika ingin benar-benar dihapus, kita pencet yes. Nah, jika sudah berhasil dihapus, ada pesan data berhasil dihapus. Nah, untuk tombol printnya, di sini saya mau cari yang tadi saya masukkan, inputannya 709 untuk nama karyawannya Fauzan, jabatannya admin. Sini saya mau print. Nah, dia akan ada muncul report kartu karyawan, namanya Fauzan, ID karyawan 709, untuk jabatannya admin, untuk nomor teleponnya 088997766542, untuk alamatnya Pejaten. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dokter hewan. Di sini dokter hewan kita ini apa ID dokternya ini menggunakan integer. Kita coba masukin ID dokternya di dilanjutin ini dari ID-nya jadi 309, terus nama dokternya Dokter Maulana. Terus di sini spesialisnya ke kesehatan anjing. Terus nomor teleponnya terus setelah kita input ini dokter hewannya bisa langsung kita save. Nah, kalau datanya berhasil disimpan nanti dia langsung nongol di sini. Terus kita coba apa update update yang tadi udah kita masukin, kita update, kita ganti namanya dokter Irfan. Update nih, kalau berhasil diupdate nanti di apa di sini nama dokternya dia berubah. Lalu kita coba cari nama dokter yang ingin kita temui. Misal kita mau ketemu sama dokter Arya, tinggal ketik di sini, nanti itu di sini langsung bisa dicari. Terus kalau mau nyari lewat ID dokter ini juga bisa 308. Kalau kita mau delete, misal tinggal kita pilih yang ada di table sini terus kita delete. Kalau berhasil nanti tuh. Oke, lalu coba kita coba print. Kalau mau di print ini harus dicari, lalu tuh di sini langsung nongol apa kayak kartu dokter hewannya. Jadi kalau mau nyari kita harus kalau mau print kita harus di sini dulu, kita misal masukin ID dokternya atau nama dokternya, dan ini harus lengkap di sini dulu baru bisa di print. Lalu kita coba ke layanan. Di layanan ini sama, bisa save, update, delete. Di layanan kita langsung coba pilih layanan. Kita langsung cari yang ada di ini di table. Kita coba print juga. Tuh di sini nggak bisa, jadi kalau mau print harus harus dicari dulu. Misal kita mau nyarinya lewat detail layanan, kita harus nulis yang lengkap. Vaksin, misal kita tulis vaksin doang nih, di sini tuh dia tidak bisa di print. Jadi kalau mau ngeprint layanan kita harus masukin yang lengkap. Yes. Tuh di sini dia baru bisa ke print, nongol laporan data layanannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan master transaksi tentang diagnosa. Berikut adalah tampilan dari menu diagnosa.
Yang pertama, ID transaksi ini menggunakan tipe data integer. Lalu nama pemilik, nama hewan, nama dokter, data layanan, dan diagnosa menggunakan tipe data varchar. Dan harga layanan, harga kamar, jumlah hari, dan total harga menggunakan tipe data integer. Yang pertama kita masukkan ID transaksinya itu 5015. Terus nama pemilik kita pilih Arnold, terus masukkan nama hewannya, pilih, terus nama dokternya pilih, terus data layanannya vaksin rabies. Nah, untuk diagnosa ini untuk dokter menemukan penyakit pada hewan peliharaannya. Nanti dokter bisa mendiagnosa di sini. Terus harga layanannya 180.000. Apakah rawat inap? Nah, hewan peliharaannya bisa diinapkan atau tidak. Jika tidak, maka harga kamar dan jumlah hari tidak muncul. Kalau diinapkan, harga kamar dan jumlah hari muncul. Oke, harga kamarnya itu 100.000. Terus jumlah harinya misalkan 2. Nah, kita hitung. Nah, ini total harganya. Total harga ini itu adalah harga kamar dikali jumlah hari ditambah harga layanan. Nah, total harganya itu segini, 380.000. Nah, habis itu kita save. Nah, ini ada data tidak boleh kosong. Nah, jadi kita coba isi diagnosanya. Data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat di sini muncul di dalam tabel data yang baru kita masukkan. Nah, jika ada kesalahan, kita bisa mengupdate-nya. Misalkan ternyata dokter tidak mendiagnosa adanya penyakit. Nah, kita bisa memencet data tersebut. Nah, lalu kita hapus diagnosanya. Nah, kalau sudah, kita update. Nah, data berhasil diubah. Nah, bisa kita lihat di sini di diagnosa itu sudah tidak ada. Terus, kalau kita ingin menghapus datanya, kita tinggal memencet data yang ingin dihapus, misalkan ini. Nah, terus kita hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Nah, data langsung terhapus dari tabel. Nah, ini untuk tombol reset ini itu untuk mereset agar semua fieldnya itu langsung kosong. Jadi kita tidak perlu menghapus satu-satu. Contohnya, nah ini kan keisi semua nih. Nah, kalau kita pencet reset, nah itu akan langsung menjadi kosong. Oke, teman-teman, setelah tadi membahas diagnosa, layanan, master data sebelumnya lah, kita masuk ke bagian transaksi pembayaran. Untuk transaksi pembayaran kita langsung aja masuk pembayaran yang baru, yaitu 6016, karena di sini data terakhirnya itu 6015. Nah, untuk ID transaksi ini kita tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, ini tuh ada di kenapa bisa ada ID transaksi ini? Jadi transaksi ini tuh ada berdasarkan data-data yang sudah kalian isi sebelumnya. Mulai dari pemilik hewan, hewan peliharaan, dokter hewan, layanan, dan diagnosa. Makanya ketika ini nih, tadi saya klik nih, dari transaksi yang 5015, itu langsung muncul nama pemilik, nama hewan, nama dokter, diagnosa, detail layanan, harga kamar per hari, dan jumlah harinya. Ya kan? Karena ini sudah diinput di master data sebelumnya. Data-data ini sudah tersimpan di ID transaksi 5015. Jadi kalau diklik udah langsung muncul semuanya. Nggak perlu ngisi satu-satu lagi. Oke.
kita hanya tinggal lanjut ke bagian metode pembayaran dan pembayaran sama kembaliannya aja. Semisal kita ingin melakukan pembayaran menggunakan uang cash, kita fokus di pembayaran aja ya, karena kita di bagian yang transaksi pembayaran nih, jadi hanya fokus di pembayarannya aja. Uang yang kita akan keluarkan untuk transaksi ini tuh sebesar 380.000. Kenapa hitungannya bisa seperti ini? Karena hitungannya tuh harga kamar per hari dikali jumlah hari ditambah harga layanannya. Yang terdata di sini tuh harga kamar per harinya itu 100.000, ya kan? Harinya itu dia bakal nginep 2 hari. Nah, kalau emang ini dikali, yaitu 100.000 dikali 2. Harga kamar per hari dikali jumlah hari, hasilnya 200.000. Hasil dari 200.000 ini ditambah dengan harga layanan, yaitu sebesar 180.000. Jadi 200.000 ditambah 180.000. Hasilnya 380.000. Oke. Kalau emang kita bayar pakai uang cash, kita pasti bayarnya pakai uang entah 50 ribuan atau 100 ribuan. Pokoknya pasti sebesar 400.000. Kan? Nah, untuk menghitung kembaliannya nih kita tinggal enter aja. Nah, itu langsung muncul kalau udah kita enter. Kembaliannya itu sebesar 20.000. Gitu. Ini kita simpan. Data transaksi ini ada di tanggal sekarang 18 Juni 2025. Oke. Kalau ini kita save atau kita simpan, data berhasil disimpan. Nih, kita cek di tabelnya ya. Tuh muncul. Are not very serta vaksin rabies 180.000, dibayarnya pakai 400.000, kembalinya 20.000. Sekarang kalau kita mau ngeprint, kita cari 6 pembayaran yang tadi, yaitu 6016. Muncul data yang sudah kita hitung tadi, berapa yang harus kita bayar. Udah tinggal di print aja. Apakah ini ingin langsung simpan file laporan? No. Oke. Nih hasil printnya. Nama dokter, nama layanan, diagnosanya tadi strip. Harga layanannya tadi 180.000, harga kamarnya 100, jumlah harinya tadi 2 hari. Ini total kembaliannya 20.000. Meter pembayaran yes. Ini ada tanggal yang tadi kita masukin ya, 18. Oke. Itu untuk yang bagian transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang laporan data hewan dan pemilik. Berikut adalah tampilan dari laporan data hewan dan pemilik. Oke, di sini kita bisa mengeprint data yang ada dalam tabel. Data laporan yang ada di dalam tabel ini. Misalkan kita masukkan ID hewan. ID hewannya 214. Nah, di sini akan muncul ID hewan 214 dengan nama hewan espresso, jenis hewannya kucing, rasnya savana, ID pemiliknya 108, nama pemiliknya Peter. Nah, kita bisa langsung print. Nah, ini tampilan dari reportnya, dispar reportnya. Di sini tertera ID hewan, nama hewan, jenis hewan, ras, ID pemilik, dan nama pemilik. Oke, sekian, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke yang bagian laporan hewan dan dokter. Untuk bagian yang laporan ini tuh berdasarkan hasil-hasil laporan hewan dan dokter yang sudah diinput di master data sini nih. Ini hanya sekumpulan dari data-datanya itu. Oke, ngerti ya? Kalau emang nanti kita tambahin dokter yang baru, tambah lagi nih tadi nih di sini nih, jadi 13. Intinya kalau emang ditambah akan selalu nambah. Yang bisa kita print satu-satu. Misalnya kita mau ngeprintnya yang ini nih, yang bagian ocong, menarik nih yang ocong nih, nama hewan ocong. Kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu. 216 ocong. Kita print.
Ini nggak usah langsung simpan file laporan karena kita hanya mau nunjukin tampilan printnya aja seperti apa. Ini bisa langsung di print juga, jadi nanti disimpan filenya. Bisa dikirim melalui email kita ya. Karena kita tadi milih yang ocong, nama hewannya ocong, muncul data-data hewan dan dokter yang tadi kita pilih. Tuh, oke. Ada jadwal praktiknya juga. Ini ID-nya tadi, ada nama dokternya, nama hewannya. Ngerti ya? Kalau emang misalnya kita mau coba yang versi lain, kita cari yang keren. Yang keren Leo keren ya, Leo keren nih. Kita tinggal search aja atau cari di sini 209 ID hewannya. 209 Leo. Print. No. Leo anjing German Shepherd 307, nama dokternya, jadwal praktiknya. Oke. Untuk bagian yang pembayaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian bagian laporan hewan dan dokter sudah saya jelaskan juga. Cukup dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya menjelaskan laporan data dokter dan layanan. Pada bagian master laporan ini, dia memiliki parameter ID dokter, nama dokter, spesialis, nama layanan, dan detail layanan. Jika kita memasukkan nama dokter hewan Zuhri, kita print, lalu muncul laporan dari dokter Zuhri. Selanjutnya, laporan transaksi keuangan. Pada bagian laporan transaksi keuangan, kita memiliki dua parameter, yaitu tanggal mulai. Misal kita memilih bulan Mei tanggal 1, dan ini parameter tanggal akhir, kita memilih bulan Mei tanggal 18. Kita pencet tampilkan, dia akan menampilkan data yang melakukan transaksi dimulai dari tanggal 1 Mei 2025 sampai 18 Mei 2025. Selanjutnya kita print, maka dia akan menampilkan yang ada di tabel tadi. Selanjutnya, laporan kehadiran karyawan. Ini mengambil data dari presensi, laporan presensi dokter, dan karyawan. Pada laporan ini, kita memiliki dua parameter juga seperti laporan transaksi keuangan, yaitu tanggal mulai dan tanggal akhir. Selanjutnya kita pencet tampilkan, maka dia akan menampilkan laporan presensi dokter atau karyawan dimulai dari tanggal 1 Juni 2025 sampai 3 Juni 2025. Selanjutnya kita print, maka dia akan menampilkan data sesuai yang ada di tampilan tadi yang kita pilih, yang dimulai dari tanggal 1 Juni sampai 3 Juni. Sekian tugas dari kelompok 5. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.